Selamat pagi. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Untuk mengawali proses kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, kita awali dengan berdoa. Kepada ketua kelas, silakan pimpin doa. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kita dalam Bapak yang baik, Bapak yang ada kerja surga, pada hari ini Bapak, kami kembali di bersama Bapak, hanya ini doa anak ini, kami landasi dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Hadir semua hari ini, anak-anak. Itu ibu cek dulu absennya ya. Baby Ratnasari Putri Giawa. Ada Bu. Simpson Giawa. Rizky Amelia Giawa. Yohana Putri Lalia. Ada Bu. Yantia Giawa. Ada Bu. Berarti hadir semua hari ini ya. Ada Bu. Sehat semua hari ini. Sehat Bu. Ada yang sakit? Tidak Bu. Marilah kita lanjutkan untuk memulai mata pelajaran kita pada hari ini. Saya ajak untuk mengingat materi kita minggu lalu atau materi sebelumnya. Untuk itu, apakah ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih Bu. Ada, silakan. Saya Bu. Silakan. Jadi Bu, materi minggu lalu yaitu bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatan utamanya memberikan layanan atau produk yang tidak berwujud dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari pembayaran yang diperoleh oleh pelanggan. Ya, betul sekali. Jadi, materi kita minggu lalu itu mengenai bisnis jasa. Jadi, bisnis jasa itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan untuk para konsumennya. Mereka tidak menghasilkan produk. Berbeda dengan bisnis dagang. Bisnis dagang itu menghasilkan produk, sementara bisnis jasa tidak menghasilkan produk. Materi kita pada hari ini itu mengenai perusahaan akuntansi jasa, di mana perusahaan akuntansi jasa ini adalah perusahaan yang tidak menyediakan produk, tetapi mereka menyediakan layanan untuk para konsumen. Dan seterusnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu satu, siswa atau peserta didik mampu memahami pengertian perusahaan jasa. Yang kedua, peserta didik atau siswa saya mampu mengidentifikasi apa itu jenis-jenis dari perusahaan jasa. Dan yang terakhir, siswa saya atau peserta didik mampu menjelaskan apa itu karakteristik daripada perusahaan jasa. Pernah dengarkah kata perusahaan jasa? Pernah Bu. Silakan. Baik, menurut pengalaman saya Bu, jasa merupakan suatu kegiatan atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, baik, terima kasih. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Perusahaan jasa itu adalah, kembali pada pengertian, bahwa pengertian perusahaan jasa itu adalah mereka hanya menyediakan produk, menyediakan jasa, bukan dalam bentuk produk. Misalnya saya ambil contoh adalah contoh perusahaan jasa itu adalah Grab atau ojek online. Ojek online ini mereka hanya menyediakan jasa, mereka tidak menyediakan produk.
masuk pada materi dan sebelumnya saya semua berdiri. Kita buat tepuk semangat. Sekalian, tepuk semangat. Oke, terima kasih, silakan duduk. Baik, sekarang kita masuk pada materi. Pada materi ini, silakan anak-anak saya semua menyimak, memahami, mendengarkan, dan kalau boleh mencatat materi kita yang saya akan berikan melalui video di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Dan untuk kali ini akan membahas karakteristik perusahaan jasa. Pelajaran baik kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Pengertian dari perusahaan jasa menurut para ahli, di sini ada menurut Fowler, perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan atau memberikan tindakan tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan. Sedangkan menurut Adrian Peck, perusahaan jasa sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas ekonomi yang memiliki manfaat atau intangible dan terdapat hubungan interaksi dengan konsumen tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Lalu berikutnya menurut Burroughs, perusahaan jasa merupakan perusahaan yang memiliki aktivitas intangible antara pelanggan dan karyawan jasa untuk mengatasi masalah pelanggan. Jadi di sini bisa kita simpulkan, pengertian perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya berupa layanan atau jasa untuk mendapatkan imbalan. Contoh dari perusahaan jasa itu sendiri ada jasa profesi. Jasa profesi di sini yaitu konsultan pajak, konsultan keuangan, dokter, dan banyak lagi yang lainnya merupakan jasa profesi. Lalu yang kedua, diperlukan tenaga ahli. Orang yang bekerja pada usaha yang harus mempunyai keahlian khusus untuk bisa melayani kebutuhan pelanggan, maka harus mempunyai tenaga andalan yang memegang peranan penting dalam bekerja. Contohnya tadi salon. Jadi orang yang bekerja di perusahaan atau usaha salon yaitu mempunyai tenaga ahli atau hair stylist biasanya yang bisa melayani pelanggan. Lalu yang ketiga, tidak ada produknya. Jadi perusahaan jasa tidak mempunyai stok produk karena yang dijual produk yang tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan manfaatnya. Itulah tadi pengenalan kita tentang perusahaan jasa. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah materi kita pada hari ini. Untuk lebih jelasnya, Ibu mau paparkan sedikit bahwa perusahaan jasa itu ada menurut para ahli, dan yang kedua tadi ada karakteristik daripada perusahaan jasa, di mana karakteristik perusahaan jasa ini memerlukan peralatan, memerlukan tenaga yang ahli dan sebagainya. Contohnya tadi adalah salon. Adakah yang kalau kalian sudah pernah ke salon, berarti di sana tersedia semua peralatan.
Jadi pertanyaan saya yaitu Bu, apakah perusahaan jasa itu dapat menghasilkan produk atau tidak? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Kepada yang lain, apakah ada yang bisa menanggapi? Ada. Silakan ini. Jadi menurut saya perusahaan jasa itu tidak bisa menghasilkan produk, melainkan dapat dirasakan oleh konsumen. Ya, bagus sekali. Terima kasih. Masih ada lagi yang lain? Ya, ada lagi? Mari kita lanjutkan. Karena tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjutkan pada Ibu membagikan kelompok masing-masing. Di mana kelompok ini kelompok 1, yang ini kedua, ketiga, dan keempat. Silakan dibentuk kelompoknya masing-masing. Nah, baik sudah, silakan didengarkan. Ibu nanti bagikan KPD ini, di mana Ibu juga sudah menyediakan satu masalah melalui link video yang telah Ibu bagikan di grup kita masing-masing. Silakan dilihat itu nanti, dipahami, dianalisis apa masalah yang terjadi di situ dan apa penyebab, dan berikan juga kalau ada solusi di KPD ini. Nah, Ibu sekarang bagikan dan kita kasih waktu selama 25 menit mengerjakan KPD ini. Saya bagikan dulu. Oke, silakan dikerjakan. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Di mana kelompok tadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan. Di mana ini adalah perusahaan jasa untuk memantau Grab. Itu salah satu perusahaan jasa yang ada di Indonesia yang sedang mengalami masalah. Jadi silakan bicara masalahnya, solusi dan penyebab. Jadi di video YouTube itu contoh perusahaan jasa Grab atau ojek online yang sekarang sedang maraknya masalahnya. Jadi silakan dicari apa masalah, apa penyebabnya, dan solusinya. Nah, baik, kalau sudah selesai semua setiap kelompok, sekarang dipresentasikan. Yang pertama kita berikan waktu kepada kelompok 1. Silakan maju. Oke, baik. Sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusi mereka, dan saya harapkan kepada yang lain untuk mendengarkan dan nanti memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami oleh kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Aditya Sari Putri Jawa. Nama saya Kerbila Natalia Dulu. Nama saya Yani Putri Jawa. Nama saya Sri Jawa. Nama saya Monika Sadari Layak. Sekian dari perkenalan singkat kami. Baik, yang pertama-tama yang kami hormati
menghormati guru pengasuh mata pelajaran pada hari ini dan terlebih-lebih kepada teman-teman semua yang kami banggakan. Sebelum itu, terimalah salam kami dalam bahasa Nias kita, Yahoo. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dipaparkan oleh teman kami, Monica Lisadari tadi. Baik, langsung saja kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai masalah yang sering dialami oleh driver atau ojek online. Masalah yang kami temukan yaitu yang pertama, masalah keamanan dan kepercayaan. Masalah lain termasuk masalah keamanan dan keandalan. Banyak laporan kekerasan terhadap pengemudi atau penumpang taksi online serta aktivitas penipuan. Faktor penyebabnya adalah pelanggan seringkali merasa tidak nyaman saat menggunakan jasa ojek online atau taksi online. Penyelesaian dari masalah tersebut adalah perusahaan ojek online menghadapi persyaratan untuk memperkuat langkah-langkah keamanan dan pemeriksaan latar belakang pengemudi. Masalah kedua yang kami temukan yaitu kualitas pengemudi. Salah satu konversi terbesar dalam industri ojek online atau taksi online adalah persoalan kesejahteraan pengemudi. Faktor penyebabnya adalah meski harga ojek online seringkali lebih rendah dibandingkan harga ojek lain, namun banyak pengemudi ojek online yang merasa tidak mendapat upah yang adil. Mereka sering bekerja berjam-jam untuk mendapatkan penghasilan yang banyak, dan mereka tidak mendapat tunjangan seperti asuransi, kesehatan, atau pensiun yang biasa ditawarkan oleh pemberi kerja. Baik, sekian saja dari pemaparan hasil diskusi kami mengenai masalah yang dialami oleh driver atau ojek online. Baik, jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami akan berikan waktu. Baik, kami dari kelompok 2, sebagai pertanyaan kami yaitu, apa kelebihan dari menggunakan transportasi online seperti taksi online atau ojek online? Baik, jika masih ada pertanyaan dari kelompok lain, kami berikan waktu. Baik, kami dari kelompok 3 sebagai pertanyaan kami yaitu apakah dampak positif dan dampak negatif dengan adanya ojek online? Sekian. Baik, jika masih ada, kami berikan waktu. Kami dari kelompok 4 sebagai pertanyaan kami, apa upaya yang dapat dilakukan perusahaan jasa taksi online dalam persoalan kesejahteraan pengemudi? Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok lain. Kami akan berunding untuk menjawab pertanyaan kalian. Baik, kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2 dengan pertanyaan, apa kelebihan dari menggunakan transportasi online seperti taksi online atau ojek online? Jawaban dari kami yaitu, kelebihan yang dapat kita ketahui adalah dengan adanya transportasi online akan memudahkan konsumen untuk memesan tanpa harus berlama-lama menunggu. Dalam waktu beberapa menit saja, transportasi datang menjemput kita. Apakah kelompok 2 berterima dengan jawaban kami? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan dari kelompok 3 dengan pertanyaannya yaitu, apa dampak positif dan negatif ojek online? Jawaban kami dari sini yaitu, dampak positifnya yaitu dapat berpotensi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan kepemilikan kendaraan, dan akan tetapi dampak negatifnya dapat menjadi ancaman bagi pengguna angkutan umum. Apakah berterima? Sangat berterima. Terima kasih.
Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan, jelaskan apa upaya yang dapat dilakukan perusahaan jasa taksi online atau ojek online dalam persoalan kesejahteraan pengemudi. Jadi, upaya yang dilakukan oleh perusahaan jasa yaitu ada 4 hal, yaitu 1. Memberi regulasi yang jelas. 2. Pendidikan dan pelatihan kepada pengemudi. 3. Memberi gaji yang baik. 4. Memberikan peningkatan keamanan kepada pengemudi. Konflik dalam industri ojek online atau taksi online ini merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak dapat dijelaskan dengan cepat. Namun, berkat upaya bersama dunia usaha, pemerintah dan masyarakat, perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan dan menyediakan nilai yang besar bagi semua yang terlibat. Apakah sudah jelas? Jelas. Baik, sekian saja dari pemaparan hasil diskusi kami mengenai masalah driver atau ojek online. Baik, akhir kata kami ucapkan terima kasih. Yahoo! Baik, terima kasih atas prestasinya dari kelompok 1. Kita kasih tepuk tangan atas. Terima kasih, silakan. Baik, kepada kelompok 2, silakan. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang menjadi hasil diskusi kami ialah mengenai masalah-masalah apa saja yang terjadi pada perusahaan jasa dalam ojol. Baik, yang menjadi masalah-masalahnya terdapat yang pertama, pengemudi ojek online juga mengalami kesenjangan hubungan kerja. Yang kedua, hubungan mitra membuat perusahaan bebas dari kewajiban. Yang ketiga, pengemudi juga masih diharuskan membayar atribut perusahaan dengan jumlah yang tersedikit sekitar Rp200.000. Yang keempat, pengemudi juga punya kekuatan menawar untuk menentukan kebijakan. Baik, terima kasih dari kelompok 2. Kita kasih dulu aplaus untuk kelompok 2. Kita teruskan sekarang untuk kelompok 3 kami berikan waktu dan kesempatan. Hasil diskusi kelompok kami adalah salah satu perusahaan jasa yang kami ketahui yang ada di Indonesia adalah perusahaan jasa Grab. Saat ini Grab atau ojek online sedang ada berbagai masalah akibat dari banyaknya Grab atau ojek online. Salah satu masalah yang kami temukan adalah adanya perbedaan tarif yang dapat berubah-ubah yang tidak sesuai dengan kemampuan pelanggannya. Baik, hasil diskusi kami dari kelompok 4. Hasil diskusi kami adalah salah satu perusahaan jasa yang kami ketahui yang ada di Indonesia adalah perusahaan jasa Grab atau ojek online. Masalah lain yang dihadapi oleh perusahaan jasa adalah 1. Sulit mendapatkan lift baru dan mempertahankan lift yang sudah ada. Hal lain disebabkan oleh perusahaan yang meningkatkan kekurangan loyalitas dan kepercayaan pelanggan. 2. Nah, baik, terima kasih. Berdasarkan hasil presentasi setiap kelompok, Ibu telah mendapatkan siapa atau yang mana kelompok yang terbaik. Jadi untuk kelompok 1, saya kasih di situ nilainya 90. Seterusnya untuk kelompok 2 sama 90. Demikianlah hasil presentasi kelompok pada hari ini. Nah, sekarang dulu kesimpulan. Saya harapkan dari siswa yang bisa menyampaikan kesimpulan ini. Silakan. Ada. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan kesimpulan kepada Anda. Jadi, kesimpulan hari ini yang pertama, kita mengerti
pengertian dari perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa yaitu perusahaan yang menjual atau layanan dan menghasilkan pendapatan dari hal itu. Dengan kata lain, perusahaan ini tidak memperjualbelikan produk yang mempunyai bisnis secara nyata. Yang kedua, kami memahami jenis perusahaan jasa, seperti jenis keuangan, perusahaan jasa leasing, perusahaan jasa pendidikan, telekomunikasi, asuransi, dan lain-lain. Yang terakhir atau yang ketiga, kami mengerti pengertian dari karakteristik perusahaan jasa, yaitu menawarkan produk non-fisik. Baik, sekian saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada siswa kami cerdas. Ya, betul sekali yang disampaikan oleh cerdas bahwa perusahaan jasa itu tidak menghasilkan produk, tapi kita bisa merasakan dan menikmatinya. Dan yang kedua tadi adalah mengenai jenis-jenis dari perusahaan jasa, yaitu satu perusahaan jasa akomodasi, transportasi, dan rumah tangga. Dan yang terakhir tadi adalah mengenai karakteristik dari perusahaan jasa, di mana karakteristik perusahaan jasa harus ada peralatan, kedua harus ada orang yang ahli di bidangnya, dan terakhir harus ada kesimpulan. Sekarang kita lanjutkan. Sekarang saya ajak semua siswa saya atau peserta didik mencatat atau menulis apa saja materi kita pada hari ini. Nah, baik, sekarang untuk pelajaran kita minggu depan, nanti ibu buat beberapa soal, ibu kirim di grup WA kita masing-masing. Silakan dikerjakan. Seterusnya, nah, sekarang karena tadi sudah selesai diskusi, sekarang kembali dirapikan contoh bentuknya misalnya. Baik, terima kasih kalau sudah rapi semua. Karena tadi kita sudah buka dengan berdoa, dan sekarang kita tutup dengan berdoa. Pada anak kami silakan. Demikian proses belajar mengajar kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.